Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Setio Budiono. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal penilaian akhir semester Gasal tahun pelajaran 2020-2021, yaitu mata pelajaran IPA kelas 9. Baik, selanjutnya kita tunjukkan untuk soal yang pertama kemarin adalah alasan sel mengalami pembelahan secara meiosis itu apa? Ya. Nah, ini kira-kira jawabannya apa? Kita coba jelaskan. Pembelahan meiosis itu adalah pembelahan sel untuk menghasilkan gamet. Jadi kalau kita pilih jawaban yang tepat adalah C. Nah, penjelasan berikutnya perlu Anda ketahui bahwa pembelahan meiosis itu adalah sama aja dengan pembelahan reduksi ya. Dikarenakan apa? Karena terjadi pengurangan jumlah kromosom diploid atau 2N menjadi haploid atau N. Nah, pembelahan meiosis terjadi pada sel penghasil gamet, yaitu organ kelamin jantan dan betina. Itu untuk soal yang pertama. Soal berikutnya, soal yang kedua. Di sini berikut yang merupakan sifat sel anakan dari pembelahan mitosis. Oke ya, ini tentang pembelahan mitosis. Itu apa? Jawabannya adalah A di sini ya, bersifat diploid. Ini alasannya karena untuk pembelahan mitosis itu adalah pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan yang mempunyai karakter identik atau sama persis secara genetik dengan sel induk. Kemudian kedua sel anakan tersebut memiliki jumlah kromosom yang sama dengan induk, dan jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan itu kita sebut dengan istilah 2N atau diploid. Ini soal nomor 2. Saya kira tidak ada masalah untuk soal nomor 2 ya. Kemudian soal nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah merupakan gambar dari struktur alat kelamin pria ya. Nah, pertanyaannya adalah kelenjar yang ditunjukkan huruf X itu menghasilkan cairan berikut ini. Nah, di sini pertanyaannya adalah yang bukan termasuk atau kecuali ya. Jadi cairan yang tidak dihasilkan. Nah, di bagian sini, bagian X itu kita sebut dengan istilah vesikula seminalis. Nah, di bagian vesikula seminalis inilah yang nantinya akan dihasilkan adanya protein. Jadi protein pembekuan. Kemudian dia juga menghasilkan hormon prostaglandin, lalu juga menghasilkan nutrisi untuk energi sperma. Nah, untuk bagian yang lain bisa Anda lihat ada bagian testis, ada epididymis, ada vas deferens, kemudian kandung kemih dan kelenjar prostat. Baik, jadi untuk soal nomor 3 yang tidak termasuk cairan yang dihasilkan oleh vesikula seminalis, yaitu lendir sebagai pelincin. Kemudian soal nomor 4. Nama organ reproduksi wanita dan fungsinya yang benar adalah. Ini ada vagina, ada oviduk, ada uterus, ada ovarium. Coba kita kembali mengingat bagian-bagian dari struktur alat kelamin wanita. Ini gambarnya seperti ini. Ada bagian vagina, ini seharusnya untuk tempat bersenggama. Kemudian ada oviduk. Oviduk ini adalah sebenarnya tempat bertemunya sel ovum dengan sel sperma, atau sering disebut dengan fertilisasi di bagian sini ya. Atau saluran ini adalah sebagai penghubung antara ovarium dengan rahim atau uterus. Kemudian uterus itu adalah sebenarnya tempat berkembangnya embrio. Jadi jawaban untuk soal nomor 4 ini benar kalau C. Uterus berfungsi sebagai implantasi dan berkembangnya embrio. Jadi di bagian sini itu nanti embrio akan tumbuh di sini ya.
dan akan terhubung dengan plasenta yang terhubung dengan induknya. Jadi sari-sari makanan akan diperoleh dia dari sini. Dari induknya itu melalui plasenta. Kemudian soal berikutnya, soal nomor 5. Pernyataan tentang oogenesis berikut benar, kecuali. Nah, pertanyaannya kecuali. Baik, untuk mengingat kembali apa itu oogenesis. Sebenarnya proses oogenesis itu dimulai saat bayi wanita itu masih berada di dalam kandungan. Kemudian proses pembelahan secara meiosis diawali pada oosit primer atau oositogenesis. Nah, bisa kalian cermati pada gambar ini. Nah, ini oogonium. Ini terjadi pada waktu anak perempuan masih dalam kandungan ya. Kemudian pada oosit primer ini akan membelah menjadi dua. Ya. Itu menjadi polosit dan oosit sekunder. Nah, kemudian di oosit sekunder akan membelah menjadi dua lagi, yaitu polosit dan ootit. Nah, baru setelah ootit akan berubah menjadi ovum. Sehingga pada proses akhir dari oogenesis di sini itu akan menghasilkan satu ovum dan 3 badan polar. Ya. Sehingga untuk pernyataan yang tidak benar itu adalah A. Kemudian soal nomor 6. Soal nomor 6, pertanyaannya adalah hormon yang berfungsi untuk penebalan dinding rahim dan pemicu lepasnya sel telur dari ovarium secara berturut-turut adalah. Fungsi dari hormon progesteron salah satunya adalah mempersiapkan implantasi, yaitu jika terjadi pembuahan sel ovum oleh sel sperma, progesteron akan mempertebal dinding endometrium atau dinding rahim sehingga siap untuk proses implantasi. Jadi nanti ketika hormon ini berfungsi, pada progesteron itu berfungsi, itu ketika terjadi pembuahan sel ovum oleh sel sperma. Jadi untuk persiapan nanti embrionya itu ada di bagian uterus, akan terbentuk proses implantasi. Kemudian fungsi lainnya dari progesteron adalah mengatur siklus menstruasi, kemudian mengentalkan sekret vagina, lalu menghambat kontraksi uterus, menurunkan gairah seksual, dan persiapan ASI. Kemudian untuk fungsi dari LH, hormon LH ini terus diproduksi dan meningkat secara mendadak. Peningkatan hormon LH ini akan memicu pengeluaran sel telur dari folikel yang telah matang. Proses ini disebut ovulasi. Baik ya, jadi untuk nomor 6 jawabannya adalah C. Selanjutnya soal nomor 7. Setelah terjadi fertilisasi, zigot akan terus membelah. Ya. Fase pada pembelahan sel yang ditandai dengan terbentuknya celah ini disebut apa? Nah, gambarnya seperti ini. Jadi ketika itu dia dari bentuk morula, kemudian dia akan berubah menjadi blastula. Ya. Di dalam fase di sini itu akan terlihat adanya celah. Nah, jadi prosesnya ini pada fase blastulasi. Jadi blastulasi adalah proses terbentuknya blastula ya pada embrio. Blastula merupakan bentuk lanjutan dari morula yang terus mengalami perkembangan. Sementara sel-sel morula mengalami pembelahan terus-menerus. Terbentuklah rongga ataupun celah yang di bawah piringan germinal yang memisahkan dengan kuning telur. Jadi untuk soal nomor 7 jawabannya adalah B. Soal nomor 8. Periode perkembangan embrio yang terjadi pada trimester kedua adalah. Ini jawabannya A. Untuk penjelasannya seperti tabel berikut ini. Jadi periode perkembangan trimester kedua itu perkembangan utama janin, yaitu pembesaran ukuran janin dan perbaikan struktur menjadi lebih detail. Jadi di sini nanti janin itu strukturnya sudah mulai tampak lebih detail, lebih jelas ya. Nah, di sini untuk kondisi janinnya, janin berukuran 19 cm, berat setengah kilo, janin telah terlihat seperti bayi. Kemudian jari tangan, jari kaki itu sudah terbentuk. Pada bagian ujung jari sudah tumbuh kuku,
janin telah memiliki alis dan bulu mata. Permukaan kulit ditumbuhi oleh rambut. Janin mulai bergerak aktif, dan pada akhir trimester ketiga ini mata janin sudah membuka dan mulai terbentuk gigi. Jadi ini pada trimester kedua ya, maaf ya, ini tertulis trimester ketiga. Jadi pada trimester kedua ini nanti akan kondisinya seperti ini. Kemudian untuk soal ini berarti benar ya, untuk jawaban 8, nomor 8 itu adalah A. Selanjutnya soal nomor 9. Ada gambar, yaitu untuk gambar yang pertama ini tentu kalian sudah tahu ini adalah cocor bebek. Untuk gambar kedua adalah stroberi. Cara perkembangbiakan yang tepat pada gambar di atas secara berturut benar ini ya. Jadi aventif sama stolon. Nah, aventif atau aventif daun adalah tunas yang muncul pada tumbuhan, tumbuh pada daun, yang muncul dan tumbuh pada daun, misalnya pada cocor bebek. Kemudian batang tumbuhan yang menjalar di atas tanah disebut stolon atau gerage, misalnya pada stroberi. Jadi sudah jelas untuk soal nomor 9. Selanjutnya untuk soal nomor 10, perhatikan ciri-ciri penyerbukan berikut. Ada memiliki warna yang menarik, mekar pada malam hari, menghasilkan nektar, menghasilkan bau. Penyerbukan yang terjadi pada bunga dengan ciri tersebut di atas itu adalah melalui perantara kelelawar atau kita sebut dengan istilah chiropterogamy. Jadi chiropterogamy adalah penyerbukan yang berlangsung dengan bantuan kelelawar. Jadi ciri-ciri dari tumbuhannya seperti ini. Kemudian ornitogamy adalah penyerbukan yang berlangsung dengan bantuan burung. Anemogamy penyerbukan yang dibantu dengan angin, sedangkan entomogamy adalah penyerbukan yang berlangsung dengan bantuan serangga. Untuk soal nomor berikutnya, soal nomor 11. Perhatikan gambar berikut. Jadi ini ada bagian yang pertama terjadi pada tumbuhan Angiospermae, kedua terjadi pada tumbuhan Gymnospermae, kemudian 3 inti generatif sebagai petunjuk jalan, inti vegetatif sebagai penunjuk jalan, inti vegetatif 1 membuahi sel telur, inti generatif kedua membuahi inti kandung lembaga sekunder. Pernyataan yang benar tentang pembuahan ganda. Oke, mohon maaf, di sini sebenarnya untuk soal ini bukan perhatian gambar ya, tapi perhatikan pernyataan berikut ini. Nah, untuk pernyataan yang benar tentang pembuahan ganda adalah 1, yaitu terjadi pada tumbuhan Angiospermae ya, untuk tumbuhan berbiji tunggal atau tertutup ya, berbiji tertutup, bukan yang terbuka ya. Kemudian yang kedua yaitu nomor 4, inti vegetatif sebagai penunjuk jalan. Lalu yang ketiga, inti generatif kedua membuahi inti kandung lembaga sekunder. Nah, ini kalau kalian perhatikan seperti pada skema di sini, seperti pada gambar. Jadi ini inti generatifnya ada 2, kemudian inti sel vegetatifnya 1, ini sebagai penunjuknya ya. Nanti untuk sel generatif itu ada 2, itu yang 1 nanti ketemu dengan sel telur membentuk sigot. Kemudian kalau yang ketemu dengan inti kandung lembaga sekunder nanti akan membentuk endosperma. Nah, inti sel di dalam bulu serbuk sari akan membelah menjadi 2. Ini penjelasannya seperti ini. 2 inti sel generatif tersebut akan berkembang menjadi 2 inti sel sperma. 1 inti vegetatif di dalam serbuk sari berperan menjadi penuntun gerak tumbuh bulu serbuk sari ke bakal biji. 1 inti sel sperma membuahi inti sel telur membentuk sigot seperti yang saya jelaskan tadi. Yang satunya nanti membuahi untuk kandung lembaga menjadi endosperma atau cadangan makanan. Nah, proses seperti inilah yang kita sebut dengan pembuahan ganda. Ini soal nomor 11. Kemudian soal nomor 12. Pergiliran keturunan yang terjadi pada tumbuhan paku dan tumbuhan lumut itu kita sering sebut dengan metagenesis, di mana metagenesis merupakan
pergiliran keturunan dengan dua fase, yaitu fase generatif dan fase vegetatif. Fase generatif melalui pembuahan, yaitu peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, sedangkan fase vegetatif itu melalui pembentukan sporna. Untuk yang tumbuhan baku seperti ini, untuk tumbuhan lumutnya seperti ini. Kemudian soal nomor 13. Alat kelamin betina pada tumbuhan lumut disebut, ini ada dua istilah yang sebenarnya Antheridium sama Archegonium. Yang benar adalah Archegonium. Jadi itu untuk yang kelamin betina. Kalau Antheridium itu untuk kelamin jantan. Gametofit merupakan bentuk tumbuhan lumut yang tampak hijau ya, tampak hijau, berbentuk lembaran dan membentuk alat kelamin yang menghasilkan gamet. Sel kelamin jantan dihasilkan oleh sel jantan yang disebut Antheridium, dan sel kelamin betina dihasilkan oleh sel kelamin betina yang disebut Archegonium. Gambarnya seperti ini. Untuk yang bagian Antheridium berbeda ya dengan Archegonium. Ciri-cirinya udah bisa Anda lihat seperti pada gambar. Soal nomor 14. Aldo memiliki sapi jantan yang menghasilkan daging berkualitas, sementara Rofi memiliki sapi betina yang menghasilkan susu dalam jumlah yang banyak. Apabila mereka tinggal berjauhan dan ingin mengawinkan kedua sapinya untuk mendapatkan keturunan sapi yang dagingnya berkualitas dan menghasilkan susu banyak, dapat dilakukan dengan cara, nah ini yang paling tepat adalah dengan cara IB atau inseminasi buatan. Jelasannya seperti ini. Jadi IB itu adalah proses memasukkan cairan sperma dari sapi jantan yang unggul ke dalam saluran reproduksi sapi betina dengan bantuan manusia. Nah, IB ini dilakukan dengan cara memasukkan sperma yang telah dibekukan dengan menggunakan alat seperti suntikan. Soal berikutnya, soal nomor 15. Peri mengembangkan tanaman dengan cara membengkokkan atau membenamkan bagian batang atau cabang tumbuhan ke dalam tanah. Jenis tanaman yang kemungkinan dikembang biakkan adalah, jawabannya adalah alamanda. Jadi ini termasuk merunduk ya untuk alamanda di sini. Soal berikutnya, soal nomor 16. Pernyataan berikut ini yang benar tentang kromosom, DNA dan inti sel adalah, yaitu yang benar jawabannya adalah D. DNA berbentuk heliks ganda berterpilin dalam bentuk kromosom dan berada di dalam inti sel. Penjelasannya seperti pada gambar di sini. Kalau Anda cermati, jadi tubuh kita itu terdiri dari banyak organ, dan organ itu sebenarnya terbentuk oleh jaringan. Nah, di dalam jaringan tersusun oleh banyak sel. Sementara di dalam sel itu ada kromosom, ya, dan kromosom di sini itu tersusun dari DNA. Dan di dalam DNA ini ada gen atau pembawa sifat. Soal berikutnya, soal nomor 17. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Gen yang menutupi pasangannya. 2. Bersifat ditutupi oleh gen pasangannya. 3. Hanya akan muncul jika berpasangan dengan gen resesif juga. 4. Tidak akan muncul jika berpasangan dengan gen resesif juga. Pernyataan yang tepat terkait sifat resesif ditunjukkan oleh nomor. Jawabannya 2 dan 3. Jadi untuk yang pewarisan sifat pada materi di sini itu kita akan mengenal ada dua sifat, domin dan sifat resesif ya. Kalau domin berarti dia akan menutupi karakter yang lain atau mampu mengalahkan. Sedangkan yang resesif itu yang kalah. Sehingga untuk jawaban nomor 17 itu benar kalau jawabannya adalah 2 dan 3 yang C. Berikutnya soal nomor 18. Tanaman berbunga kuning disilangkan dengan tanaman berbunga putih menghasilkan keturunan F1 50% dan berbunga kuning, sedangkan 50% berbunga putih. Nah, genotip kedua induknya yang mungkin adalah, di sini saya berikan gambaran kalau seperti ini induknya, K besar K besar K kecil, K besar K kecil, maka kita peroleh 100% semuanya kuning kalau seperti ini. Kemudian kalau kita coba keduanya itu adalah kuning dan kuning dengan genotip K besar K kecil disilangkan dengan K besar K kecil, ternyata kita peroleh 75% kuning dan 25%
adalah putih. Jadi kemungkinan yang ketiga adalah kalau kita coba silangkan kuning dengan putih, ya, dengan genotipnya K besar K kecil disilangkan dengan K kecil K kecil, kita peroleh 50% kuning dan 50% putih. Jadi jawabannya adalah D, K besar K kecil disilangkan dengan K kecil itu sebagai genotip dari kedua induknya. Nomor 19, seekor sapi betina dengan sifat bertubuh kecil dan bertanduk panjang. Nah, ini untuk genotipnya B kecil B kecil, B besar B kecil. Disilangkan dengan sapi jantan bertubuh besar dan bertanduk pendek. B besar B kecil B kecil B kecil. Kemudian peluang anak sapi dengan sifat bertubuh kecil dan bertanduk panjang adalah, coba kita silangkan. Untuk yang gamet pertama itu B kecil B besar B kecil B kecil. Untuk yang gamet keduanya dari B besar B kecil B kecil B kecil itu B besar B kecil B kecil B kecil. Nah, kita peroleh dari tabel seperti ini, dan ternyata kita peroleh untuk kemungkinan peluang anak sapi dengan bertubuh kecil dan bertanduk panjang adalah 1/4, ya, atau 25%. Baik, kita lanjutkan untuk soal yang terakhir dari materi pas ini bagian yang biologi. Itu soal nomor 20. Sepasang suami istri berpenglihatan normal memiliki seorang anak laki-laki buta warna dan anak perempuan semuanya normal. Nah, berdasarkan peristiwa tersebut, kemungkinan genotip dari kedua orang tuanya adalah, bisa Anda cermati dari tabel. Kalau dari induknya itu atau dari kedua orang tuanya itu, untuk yang ibunya itu dengan genotip X besar pangkat C, atau ini yang membawa karir gitu ya, sebagai karirnya ini saya ganti aksen ini ya, harusnya C. Kemudian dari ayahnya itu XY, jadi gametnya X dan Y, maka diperoleh keturunan untuk anak perempuan yang pertama ini tidak ada karirnya, untuk anak kedua perempuan ini membawa karir, untuk kemungkinan nanti buta warna ya, ini membawa karir buta warna, tapi di sini dia tidak buta warna kalau seperti ini. Sedangkan laki-lakinya di sini normal 1, yang satunya buta warna. Jadi untuk jawaban nomor 20 adalah yang B, untuk kedua orang tuanya harusnya bergenotip seperti ini. Baiklah, untuk pada pembahasan soal kali ini saya cukupkan sampai soal nomor 20, dan nanti kita akan melanjutkan untuk pembahasan soal nomor 21 sampai soal nomor 40 yang berkaitan dengan IPA kelas 9 untuk materi fisika. Saya cukupkan sampai di sini dulu untuk yang bagian pembahasan bagian pertama, dan terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini banyak manfaatnya buat kalian semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.